Ya, selamat datang kembali di episode 2 ya di podcast Kelompok 1 Bahasa Indonesia. Jadi hari ini gua kedatangan tamu nih ya. Orang yang hidupnya simple tapi sengaja dibikin ribet. Siapa deh? Apaan tuh ngejek? Curang. Ya, kenalin diri dulu. Oke. Gua narasumber Rifki Arkana Mardika. Kalian semua pasti udah tahu gua ya. Gua Satrian, hostnya di sini. Ya. Jadi emang ini orang yang hidupnya tuh simpel ya, tapi dibikin ribet. Gara-gara pendalaman teks prosedurnya ya. Ya, ngomong-ngomong teks prosedur, hari ini kita bakal ngomongin itu nih. Oke. Jadi kita bakal belajar teks prosedur, tapi dengan gaya yang santai ya. Kita bikin ngantuk. Jangan sampai kameramennya tidur kayak di episode kemarin ya. Tidur dia, aduh. Aca sih. Ya, jadi kita langsung aja ke So. segmen ini. Kita bakal ngebahas yang namanya deskripsi ya. Deskripsi. Kayak deskripsi online shop gitu. Ya. Baju premium, adem lembut, kayak pelukan mata. Ada. Aduh. Ini benar, nggak salah ya, soalnya deskripsi itu intinya kita ngejelasin hal-hal yang bisa dibayangin sama orang-orang yang baca gitu. Berarti kalau aku cerita soal mie instan yang pakai panas, Coba itu bisa jadi deskripsi. makin lapar ya itu Perut yang bakal keroncongan kita ya. bahas hari ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke gamenya Ya. kita bakal bahas dulu beberapa ciri-cirinya nih. Serius. Ya dong, harus serius dong. Coba dah goalnya. Ya, oleh yang pertama tuh teks prosedur itu harus terstruktur. Boleh lompat ya. Apa? Nah, jadi terstruktur, jadi harus langkah-langkahnya harus tepat, gak ada yang kelebihan, gak ada yang kurang, jadi nggak bisa asal lompat. Gimana tuh? Coba jelasin contohnya deh. Nah, contohnya itu jadi kayak masak nih. Ya, lo kalau masak telur, nggak mungkin kan kalau langsung digoreng, pasti harus ngeluarin telurnya dari kulkas dulu. Nah, Jadi jadi kayak lu nggak bisa mau goreng telur nih udah siap panci yang digoreng sama kulkasnya gitu kan? Kamu bisa kan? Nggak masuk akal sih. Nah, yang kedua tuh teks prosedur itu harus logis dan sistematis. Coba kasih contohnya gimana? Jadi lo kalau mau pakai sepatu nih, terus pakai sepatu, nggak mungkin langsung keluar rumah. Langsung keluar rumah tuh gak masuk akal banget. Jadi harus mulai dari pakai kaos kaki dulu. Okay. Masa pakai sepatu langsung keluar rumah, kan gak logis. Iya ada loh, ada kayak gitu. Terus aja makan dia. Itu beda. Jawaban dia kan nggak pakai sepatu itu, ya lari isut langsung keluar rumah itu. Itu bisa itu. Kalau nggak pakai kaos kaki aja guys. Tapi jawaban dia kelihatan kakinya mana-mana aja deh. Nah, beda itu. Orang itu sakti. Kata orang ya, kata orang, bukan kata kita. Karena emang banyak orang juga yang bilang, bang, ini jawaban dia tuh sakti loh, kakinya nggak kenapa-napa padahal udah jalan pakai alas kaki lah. Ya nggak tahu ya. Tahu itu. Kesalahan. Nah, kita main game dulu nih. Jadi lo pilih satu kartu, masing-masing kartu itu kayak punya kategorinya sendiri. Tapi harus ambil aja terus deskripsiin satu hal tanpa sebut namanya. Oke nih. Ini tuh tempat yang penuh buku, sunyi, dan biasanya tuh banyak orang rajin di sini.
tempat sunyi banyak orang rajin. Ayo tuh Mas. Starbucks udah banyak buku sih ya, orang rajin semua. Apa tuh Starbucks? Starbucks orang rajin semua. Oh, beda ya kan. Perpustakaan. Yap, betul. Di perpustakaan itu kayak taman bacaan gratis. Tapi di sana juga ada kegiatan literasinya. Ya, tapi agak beda ya, soalnya taman bacaan tuh gitu. Kalau perpustakaan kan biasanya di dalam ya. Iya. Kalau taman bacaan di luar ya. Iya, taman bacaan di luar. Nah, itu jadi tempat rekomendasi ya buat kalian yang mau ngumpul-ngumpul daripada mau ngumpul biasa sambil minum kopi. Ini sambil Itu belajar. enak ya. Nah, sekarang giliran gue berarti ya. Ya. Nah, jadi ini tuh benda yang sering dipakai orang-orang sama ibu-ibu sih ya. Kalau lagi cuaca panas ya. Bentuknya tuh bulat, terus ada kayak gagang buat pegangnya. Kira-kira apa tuh? Sate ayam. Ada tamu-tamu puasa ya, jadi cara makanan ya. Ya, kan bisa jadi itu ada gagak sama bulat-bulat tuh kayak mirip sate ayam. Jadi daging ayamnya gede. Iya, Jumbo juga. Jadi jawabannya tuh payung. oh payung. Payung kan sering dipakai tuh ibu-ibu kalau panas. Ah, biasa sama anak SD deh. Anaknya di sebelah ya. Nah, jadi yang tadi itu adalah deskripsi. Nah, jadi sekarang kita bakal main tebak-tebakan lagi nih. Tapi yang sekarang tuh tentang kata serapan. Jadi gue akan nyebut katanya, nah, kata lu serapan atau bukan, nah jawaban dari. Iya, Nah, yang pertama itu radio. Kata lu apa? radio ya. Itu kayak bahasa asing. Oh, berarti kata serapan. Ya, benar. Jadi radio itu diambil dari diambil atau diserap dari bahasa Inggris sama radio juga. Nah, yang kedua sepeda. Sepeda. Ah, sepeda mah ini bahasa Indonesia asli dong. Salah. Jadi bahasa sepeda itu diambil dari bahasa Belanda ya. Jadi situsnya di Belanda tuh. Astagfirullah. Jadi salah. Buat kalian yang ngira sepeda itu dari sini, selamat. Ternyata dari Selamat kalian tertipu sejarah. tertipu guys. Kenapa kameramen kaget? Kameramen udah tahu. Kaget ya. Nah, sekarang kita bakal latihan buat bikin laporan wawancara gitu. Ini gue dulu bakal kayak jadi orang pewawancaranya, nah gue yang jadi sukarelawan. Sukarelawannya gitu ya. Mana? Tadi bu, nggak apa. Ya, jadi udah siap belum Ki? Siap. Ayo guys. Jadi Rifki bisa tolong menceritakan pengalaman kamu di taman bacaan? Tentu. Saya jadi sukarelawan selama 2 tahun. Tempatnya tuh nyaman, banyak rak-rak kayu di sana dipenuhi dengan buku. Tempatnya sunyi, kursinya empuk. Anak-anak pada antusias datang ke sana. Kadang mereka tuh minta dibacain buku atau malah ngajak main tebak-tebakan sih. Nah, jadi kalian pasti bisa ngebayangin ya. Jadi deskripsi itu kalian bisa ngebayangin hal-hal yang udah dijelas. Itu contoh yang bagus ya. Ini, nah, jadi sekarang giliran gue ya. Nah, jadi ini tuh benda Ki, kayak sering dipakai sama ibu-ibu atau orang-orang, terutama di musim hujan ya. Kita tahu lah. Tapi bisa juga di musim panas, tergantung. Bentuknya tuh bulat gitu, ada gagangnya, jadi pegang apa tuh? Bulat, gagal bisa dipegang. Nah, Kayak sate ayam. dia takut lagi puasa ya, jadi Iya, agak melanjut ke makanan. Jadi apa jawabannya? Jadi jawabannya tuh payung. Payung. Karena ibu-ibu sering pakai payung. Oh, apalagi panas gini, ibu-ibu mana yang nggak pakai payung panas gini? Atau belang. Kan biar menjaga kulit. Iya. Nah, jadi itu tuh kayak deskripsi buat kita ngejelasin hal-hal tanpa nyebut namanya gitu. Kita tuh nyebutin ciri-ciri dari benda tersebut, maksudnya nyebutin namanya gitu. Kalau ngomongin prosedur ya zaman sekarang,
pasti semuanya udah serba digital nggak sih Ki? Iya. Kan kalau mau komunikasi antara sama kayak lu sama gue tadi, lu datang ke sini kan mau komunikasi dulu ya. Iya. Harus pakai media sosial. Benar banget. Makanya di media sosial sekarang tuh banyak banget exposure. Nah, Ya. dari cara mulai bikin Boleh, web, ya, TikTok sampai jadi viral dengan bermodalkan mandi lumpur. Kalau yang itu mah prosedurnya beda. Beda. Tapi btw kan udah dijelasin ya di Facebook tuh kayak cara bikin akunnya. Ya. Kenapa masih banyak orang-orang yang kayak misalkan ibu yang masih nanya gitu, cara bikin akun Facebook gimana? Padahal udah jelas. Udah jelas sih. Kenapa ya? Apa karena mereka kurang baca tentang langkah-langkahnya gitu? Ya, tapi hati-hati juga sih di media sosial tuh banyak kasus-kasus yang misleading. Nah, kayak contohnya tuh cara bikin bla 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 dalam 3 hari. Tapi bisa jadi ujung-ujungnya nih Itu bukan 3 hari. itu tuh kayak ini. Kalau lu tahu bocil kripto, Iya, begitu. itu orang-orang dengan slogan pendidikan gak penting, yang penting kripto. Nah itu bodoh. Itu bodoh. Bodoh. Itu. Jangan ya kalian, pendidikan itu nomor 1 guys. Jangan sampai kalian bikin akun Facebook aja nggak bisa, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai. Jangan meninggalkan pendidikan. Ya pendidikan itu harus dan wajib. Bahkan ada kalau nggak salah wajibnya itu sekitar 16 tahun lebih Ya, sampai pokoknya sampai kalian lulus SMA SMP Ya. minimal. minimal itu. Ya, harusnya sih dilanjutin lagi ya S1 Ya, sarjana kalau B3 bisa. pada sebuah apa sih namanya tuh yang kayak nama di depannya kayak seperti kan ada namanya tuh dokter apa sih namanya tuh? Apa nih kameramen namanya? Lupa. Bukan kayak nama tambahan itu apa? Julukannya kayak julukan itu ya. Apa disebutnya Apa sih namanya tuh kayak Misburi kan ada namanya tuh. bencana? Atau kayak Misburi ada namanya kayak nama Misburi kan ya di apa namanya teh? Tulisannya tuh dokter Nur Deviani. Pokoknya itulah guys. Jadi kalian harus kejar itu ya, harus kejar supaya ada nama tambahannya lah. Jangan malah kalian ke kripto. Ya. Oh bang, tapi kan kripto bisa untung lah itu. Ada malas sumpah guys kedengeran kayak gitu. Pokoknya pendidikan tuh nomor 1, kalian harus bisa. Bahkan hal-hal kecil kayak prosedur aja diperhatiin orang yang pemerintah juga sebenarnya. Aku sih kalau pemerintah ngasih edukasi lebih masyarakat soal teks-teks prosedur, bahkan hal-hal kecil kayak prosedurnya orang kita masih banyak yang nggak tahu. Iya. Ini penting banget sih. Nah, makanya penting banget Pin buat tahu urutannya. Biasanya teks prosedur itu ada 3 bagian nih. Apa aja deh. Contohnya itu tujuan, bahan, sama langkah-langkah. Itu Kayak bikin akun medsos. iya. Kan ada tujuannya nge-spam gitu. Bahan-bahannya lu siapin nomornya email. Kayak gitu lah intinya. Lo curhat. Itu mah contoh doang guys, contoh Ya. doang, contoh doang. Karena pasti orang-orang lebih relate ya kayak gitu. Dibanding lu ngejelasin resep makanan kayak gini-gini, orang-orang lebih ngerti kalau lu ngejelasin kayak nge-stalk orang ya. Iya. Nah, sekarang kita bakal main game lagi. Jadi lu harus tebak urutan prosedur dari gua. Siap. Jadi gua bakal bikin teh nih, prosedurnya kayak gini. Yang pertama itu masukin gula, yang kedua celupin teh, yang ketiga siapin gelas ya, yang keempat seduh teh, yang kelima sajikan. Nah, itu diacak ya? Iya diacak dong, harus diinget ya. Harus. Oke. Jadi yang ke satu tuh siapin gelasnya. Ya, Terus masukin teh, ya. tuang air panas. Tunggu tehnya sampai larut. Terus masukin gulanya Ya. tuh. Terus apa lagi? Angkat, terus sajikan. Gitu gak sih? Ya benar. Oh. Lebih enak kalau ditambahin es. Iya, jadi es manis. Aduh, jadi mau. Bentar lagi buka. Cari. Nah, biasa. Cari. Apalagi dikasih gorengan.
starter pack itu starter pack buka Udah puasa nih buat kalian ya. Starter pack buka puasa itu udah pasti es teh manis nomor 1, gorengan. Awas makhluk. Nah ini cuman buat kasih rekomendasi. Rekomendasi ya, Ya. rekomendasi buka puasa. Yang kedua bisa yang hangat-hangatnya mumpung sekarang agak dingin kayak instan pakai telur Instan, boleh. atau yang lain. Itu yang manis-manis boleh. Kolak ya. Kalau bisa. Apalagi yang manis? Iya. Iya. Es campur Es gitu campur, itu manis. iya. Kenapa ke dia gitu lagi? Iya, maksudnya dia tuh es campur. Maksudnya dia es campur ya. Ya. Nah, sekarang giliran lu nih Ki buat bikin prosedur tapi absurd. Tadi lu absurd kan? Oke. Nih, cara memperbaiki kalau wifi mati nih. Itu absurd ya. Jadi inget ini ya. Jadi inget something. Ya, Gimana? Nah, kalau wifi lu mati, satu cek modem pastikan nyala. Nah, yang kedua, kalau masih gak nyala, restart modemnya. Kalau masih gak nyala lagi, pakai data seluler. Oke, udah. Nah, kalau nggak mempan, cari wifi tetangga. Gue tahu yang terakhir nih. Oke, terakhir ya. Kalau semua itu gak nyala, udahlah pasrah aja. Kembali ke kehidupan ya. Oke, kalau lu tahu dari wifi merek I ya, Ya, lu tahu. itu udah tahu. Jadi kalau wifi nge-lag, kita nelfon. Halo Pak, ini wifi saya nge-lag. Bukannya dikasih prosedur yang benar, SOP-nya ya. Customer service-nya cuma jawab kayak gini ya. Jangan lupa, Pak ini wifi saya mati Pak, nggak bisa nyala, restart aja modemnya. Itu udah sangat legenda ya kalian juga tahu lah. Udah sih, Kameramen juga pakai nih kayaknya nih wifi mereka. apa sih? Jadi Wah, customer, wah disebut apa? Nggak jelas. Jadi harusnya tuh kalau kayak gitu tuh kalian tuh harus ngejelasin gitu SOP-nya atau prosedurnya gitu kayak gimana. Nggak mungkin wifi kalian mati karena jaringan kalian cuma disuruh Restart restart. modem kayak yang itu. Kayak kalian lagi main ML, aduh kok nge-freeze. Nah, masa cuma disuruh restart kan nggak mungkin ya. Restart aja modemnya Pak. Restart aja HP-nya Pak. Aduh, Udah sekalian restart tuh kehidupan. restart kehidupan ya, request-nya. Jadi kayak yang di TikTok ya, TikTok aneh sih, maksud ada bapak-bapak tuh tahu apa Cik? Dia megang HP, dia nelfon Allah tuh, itu mah udah Itu- bukan jokes lagi ya dia. Itu bukan jokes sih. Itu mah dia kayaknya bapak-bapak itu mau request buat ini restart kehidupan. Diintip. Jadi ya orang-orang tuh mengenai banget. Jadi jangan sampai kayak gitu ya kalian. Karena di podcast ini kita harus stop blow on. Jangan blow on. Yap. Nah, podcast ini mengajarkan untuk pintar ya. Ya. Boleh. Nah, yang ketiga tuh keep. Ada ciri itu teks. Prosedur itu biasanya pakai kata imperatif. Imperatif. Nah, Apa tuh imperatif? Imperium. periuk kerajaan lah. Oh, Jadi ini guys, imperatif itu kayak sebuah kata kerja. Misalkan masukkan gula atau aduk rata. Pokoknya yang nyuruh-nyuruh lah. Kayak sekarang kameramen ayo rekam. Nah, itu ada kata kerjanya. Oh jadi kayak tutorial chat mantan. Nah, Ya, bisa chat mantan. Kata-katanya bakal gini nih. Buka WhatsApp, ketik pesan, jangan terlalu kangen. yang penting ada kata perintahnya. Ya. Jangan. Kayak kayak gitu guys. Intinya imperatif itu kayak kata-kata buat kita jadi kayak kata kerja yang nyuruh buat jangan buat ngelakuin ini itu perintah gitu. Kayak sekarang kameramen ayo matiin, nanti dimatiin sama kameramen kayak gitu. Jadi sekarang pengertiannya kayak gitu guys. Gitu sih guys, sekarang masyarakat Indonesia tuh lebih gampang dijelasin dengan cara main game atau ditambahin jokes-jokes gitu. Ya kayak bercanda gitu. Jadi nggak bisa lagi kayak dulu kayak zaman 2000-an ke bawah atau 2010-an. Ada materi di
papan tulis materi kalian hafal di buku nggak. Jadi kebanyakan ya masyarakat kita tuh sekarang tuh lebih ngerti kalau kita kasih edukasi sambil bercanda Gak bisa main terlalu game. serius sih. Nggak bisa terlalu serius, atau kayak skandal yang saya di X gitu yang bilang mental gadget itu lemah. Ya jangan sih itu. Kita nggak tahu ya itu Ya. itu cuma survei dari masyarakat aja, tapi emang faktanya dari yang gua lihat itu bukan fakta, dia lebih ke opini gua ya, opini di sekolah gitu. Banyak orang-orang tuh lebih ngerti gitu kalau kita jelasin itu sambil bercanda biar main game kayak yang sering Miss Puri lakuin aja ya. Kayak terakhir ke yang text recon itu sambil main game tebak-tebakan lah gitu. Orang-orang langsung paham aja. Ya kadang kalau terlalu serius tuh bisa bikin kita jadi ngantuk, Ya, bosan gitu. atau malah kayak emosi stres gitu kan. Iya. Kan anak sekarang kan gitu ya. Iya. Dikit-dikit Sekarang stres. jokes meme Ya. dari TikTok sekarang kayak gitu sambil belajar. Belajar 5%, mental health-nya 50%. Jadi ya gitulah pokoknya. Udah sih. Nah, yang terakhir ya, ciri terakhir nih Ki. Itu ada namanya teks prosedur yang pakai kata konjungsi temporal. Temporal, temporal ya? Si katanya. Cadel, maaf. Jadi kata temporal itu kayak konjungsi. Kayak contohnya kata-katanya itu ada pertama, terakhir, setelah itu. Nah, kayak gitulah pokoknya contohnya. Oh jadi itu tuh buat nandain urutan langkahnya ya. Ya, jadi Jadi kayak resep makanan aja misalkan. Yang pertama tuh pertama tuh sajikan, makan makanan. Makanan kenapa langsung disajikan ya? Kan resep makanan. Oh iya, rasa. Resep Berarti makanan coba. kayak pertama tuh Siap bahan. siap bahan, terus itu Gak bisa langsung disajikan oh iya. Lo kayak siapin bahan, masak mana, proses masak dulu. baru siapkan, Nah. nah gitu sih. Pokoknya kayak gini. Pokoknya kalau kalian nemu kayak sepatu atau mungkin papan informasi yang ada di kebun binatang atau jalanan yang ada ciri-ciri tersebut, udah pasti itu teks prosedur ya. Ya betul, betul banget. Pokoknya di setiap dunia ini ada teks prosedur lah. Tapi ada nggak sih di kebun binatang ada ya kalau misalnya Ada kayak cara memberi makan ya. mungkin jelasin juga sejarah-sejarah Ya, kayak gitulah. Pokoknya teks prosedur itu ada langkah-langkahnya guys. Nah guys, akhirnya kita udah sampai di akhir ya, jadi kita udah mau pulang. nah sore juga nih mau buka. Ngabuburit dulu guys. Burit guys. Nyari makan, aduh lapar. Jangan lupa tadi juga kan pengen beli steaknya gua tuh. Mau gorengan starter pack. Dia Keburu habis. ya udah habis wartakil gitu sekarang tuh. Kita perang nggak sesama kita aja, nggak sesama muslim. Iya, tapi sama luar agama orang kita. Islam juga pada ikut wartakil masalahnya sekarang guys, jadi nggak boleh kalah ya. Nah jadi ya kita sekarang hari ini udah cukup seru kan Ya, seru banget ngomongin banyak hal ya, walaupun agak ngelantur dikit tadi melenceng dari ini. Semoga ilmunya nerapkan kalian. Walaupun kita ngelantur, kita masih tetap ini ya, tetap apa namanya, tetap masuk gitu ke materinya. Kayak tadi bahas Joko Kerdil juga, itu masih masuk ke Ya, teks masuk sih, prosedurnya. Jadi ya cukup sekian dari kita ya. Ya. Kita mungkin ketemu lagi atau enggak? Enggak sih. Saya jadi kameramen nanti mah nggak tahu ya. Ya pokoknya tungguin lagi podcast kita Episode selanjutnya. episode selanjutnya ya. Episode depan krunya cewek dua-duanya guys. Jangan lupa ya, jangan lupa ditonton. Jadi ya nantikan aja dari kita. Sekian, Dan bye guys. Jangan lupa ya. Kameramen, Kameramen, dadah dong saya. kameramen. Dadah. Kamera dong, sama kamera tangannya. Nah, gitu. Jadi selamat tinggal guys. Dah. Selamat buka puasa. Selamat ya. buka puasa juga. Semoga nerap ya ilmunya. Bye.
Atau contoh lainnya kayak resep makanan, cara atau yang lain lagi apa ya? Kayak ini kan resep makanan, woi kameramen. Sama aja. Sama aja. Ya pokoknya yang ada langkah-langkahnya lah. Lo kalau bikin kue, masukin tepung langsung ke mulut tanpa diaduk, Bisa itu loh. nggak mungkin. Bisa loh. Oh, Bisa. Kalau lo mau ketelan tepung ya sok aja. iya, nah itu makanya penting banget. Tinggal kenal, woi. Penting banget tahu lagi. Rifki bisa tolong ceritakan pengalaman kamu tentang Jepang lagi? Yuk. Salah Jo, salah jemput. Kakak tuh dari bersatu. Keren. Jo. Ayo ketawa lihat lu. Ramen woi. Apa ramen woi? Emang agak absurd ya.